Tren penyelenggaraan wisuda di tingkat SD, SMP, SMA, bahkan taman kanak-kanak marak sekali di Indonesia. Acara yang awalnya adalah momen simbolik kelulusan, perlahan menjelma menjadi seremoni mewah. Sewa gedung hotel, gaun toga mahal, dokumentasi profesional, hingga pungutan biaya tinggi kadang menjadi wajib. Sebuah fenomena yang memunculkan kekhawatiran sebagian tokoh publik, diantaranya Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Dia pun melarang pelaksanaan wisuda di tingkat TK, SD, SMP, SMA di Provinsi Jawa Barat. Karena pelaksanaan wisuda ini dinilai telah memberatkan sebagian besar orang tua murid dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Melahirkan pro dan kontra saja. Ada yang setuju, ada pula yang tidak. Mereka yang mendukung menyatakan bahwa wisuda sudah melenceng dari nilai-nilai pendidikan yang sederhana dan inklusif. Tapi tidak sedikit juga yang membela. Mereka menyebut wisuda sebagai bagian dari memori indah dan sarana penghargaan psikologis bagi anak-anak. Melihat fenomena ini, kita jadi kembali bertanya, apa sih sebenarnya esensi dari wisuda ini? Apa tujuan digelarnya acara tahunan ini? Apakah masih dimaknai sebagai simbol peralihan jenjang pendidikan dan bentuk penghargaan atas usaha siswa, atau telah berubah menjadi tekanan sosial dan beban ekonomi keluarga? Dan apakah fenomena menggelar wisuda di tingkat TK hingga SMA ini juga berlaku di negara-negara lain atau cuma di Indonesia? Teman-teman, sebelum kita membahas lebih banyak tentang fenomena ini, jangan lupa untuk like dan subscribe dan tuliskan komentar kamu, karena saya percaya setiap pandangan akan sangat berharga untuk membentuk sistem pendidikan kita yang lebih baik. Kata wisuda berasal dari bahasa Sangsekerta, yaitu kata visuda atau visudi yang memiliki arti penyucian, pemurnian atau peneguhan. Sehingga wisuda mengandung makna pemurnian yang dalam budaya Hindu-Buddha digunakan sebagai upacara spiritual. Dalam konteks modern Indonesia, kata ini mengalami perluasan makna menjadi simbol dari pengesahan kelulusan atau kenaikan derajat dalam pendidikan. Di jenjang perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada misalnya, upacara wisuda mulai digelar sejak tahun 1950-an bersamaan dengan berkembangnya sistem akademik berbasis barat. Acara ini biasanya berupa upacara resmi dengan pemakaian toga, pengucapan sumpah, dan pemberian ijazah atau gelar. Ya, awalnya wisuda hanya digunakan untuk kelulusan sarjana. Namun dalam dekade terakhir meluas hingga ke tingkat SD, SMP, SMA, bahkan taman kanak-kanak. Meskipun tidak ada dasar akademik resmi untuk jenjang tersebut dan tidak ada pengukuhan gelar akademis. Kok bisa? Bisa jika melihat dari beberapa faktor penting ini. Budaya komunal dan simbolik. Indonesia memiliki budaya komunal yang kuat, di mana pencapaian pribadi seperti kelulusan seringkali dirayakan sebagai prestasi keluarga besar. Wisuda tidak hanya menjadi ajang selebrasi akademik, tetapi juga simbol keberhasilan orang tua dalam mendidik anak yang ingin ditampilkan secara meriah. Gaya hidup konsumtif dan flexing. Dengan maraknya media sosial, muncul dorongan untuk menampilkan pencapaian pribadi secara visual. Banyak orang tua dan siswa yang terdorong untuk membeli baju toga mewah, menyewa fotografer profesional, menyewa ballroom, mengadakan pesta tambahan demi unggahan media sosial. Ini mencerminkan tren flexing dan gaya hidup konsumtif di kalangan masyarakat perkotaan, khususnya komersialisasi oleh pihak sekolah dan vendor. Beberapa sekolah bekerja sama dengan pihak ketiga untuk menyediakan paket wisuda lengkap seperti tempat, kostum, make up, dokumentasi, dan hal lainnya yang berorientasi bisnis. Hal ini membuat biaya membengkak dan terkadang tidak transparan sehingga menjadi beban orang tua siswa. Kurangnya regulasi dan edukasi. Meski sudah ada surat edaran Kemendikbudristek 014 tahun 2023, namun belum ada aturan yang tegas untuk membatasi atau mengarahkan pelaksanaan wisuda agar tetap sederhana dan sukarela. Sekolah-sekolah bebas membuat acara wisuda dengan standar tinggi tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi semua siswa. Persepsi status sosial. Bagi sebagian masyarakat Indonesia, pesta wisuda mewah dianggap sebagai bentuk pengakuan status sosial. Orang tua merasa malu jika tidak ikut serta dalam kemewahan
kemewahan acara tersebut karena khawatir anak atau orang tuanya akan dianggap kurang mampu dan tidak dihargai. Rupanya kita harus kembali belajar dari negara-negara yang sudah maju dan teruji kualitas pendidikannya. Di negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Belanda, wisuda tingkat dasar dan menengah memang ada, tapi sifatnya sederhana. Biasanya hanya upacara singkat di aula sekolah tanpa biaya besar. Orang tua hadir, siswa bernyanyi atau pidato, lalu ya pulang. Fokusnya bukan pada kemewahan, melainkan makna dan kebersamaan. Gaya hidup masyarakatnya cenderung lebih praktis dan fungsional. Mereka lebih menghargai esensi dibandingkan penampilan. Media sosial juga digunakan, tapi tidak terlalu mendorong kompetisi status sosial. Sekolah cenderung memegang kendali penuh atas acara kelulusan dengan anggaran terbuka dan biasanya tanpa pungutan besar dari orang tua. Tidak ada tekanan sosial yang signifikan jika seorang siswa tidak ikut wisuda, apalagi untuk tingkat SD dan SMP. Wisuda seharusnya menjadi momen refleksi dan syukur, bukan beban. Sekolah dan orang tua bisa menyelenggarakan acara wisuda atau perpisahan secara sederhana tanpa kehilangan makna. Yang terpenting bukan bagaimana tampilannya, tapi bagaimana siswa merasa dihargai dan didukung. Karena pada akhirnya makna kelulusan tidak terletak pada toga atau foto yang mewah, melainkan pada langkah kecil menuju masa depan yang lebih cerah. Setiap hari, karena semua butuh informasi.